Selamat malam, selamat datang di Mata Najwa. Saya Najwa Shihab, tuan rumah Mata Najwa. Kita mengklaim bangsa yang santun, murah senyum, dan tidak gampang merasa getun. Faktanya kekerasan kerap muncul di mana-mana, saling bantai pun pernah terjadi dalam sejarah Indonesia. Korban-korban tak bersalah banyak berjatuhan oleh massa beringas dalam pengadilan jalanan. Sampai kapan keadilan ditegakkan dengan kekerasan? Mengapa hukum rimba begitu mudah dijalankan? Inilah Mata Najwa, amuk massa. Kupa Kabupaten Tangerang, kekerasan dialami sepasang kekasih. Mereka diarak, ditelanjangi, dan dianiaya karena dituduh berbuat asusila. Tuduhan yang belakangan tidak terbukti. Atas nama moral, aksi penghakiman massa menimpa pasangan kekasih berinisial R dan M di Cikupa, Tangerang pada pertengahan November lalu. Kejadian bermula ketika R tengah berkunjung ke rumah kontrakan M sepulang kerja. Acara kunjungan itu berakhir petaka ketika tiba-tiba perangkat desa bersama warga melakukan penggerebekan. Tak hanya itu, korban kemudian diarak, dianiaya, dan dilucuti pakaiannya. Sepanjang perjalanan para pelaku memaksa R dan M mengaku berbuat asusila. Aksi kejam itu diabadikan melalui video yang kemudian tersebar di media sosial. Dan sudah hadir di studio Mata Najwa Kepala Kepolisian Resort Kota atau Kapolresta Tangerang, Sabilul Alif. Selamat malam Pak Sabilul. Selamat malam. Terima kasih sudah hadir di Mata Najwa. Kasih. Boleh kita kasih tepuk tangan untuk Pak Sabilul. Terima kasih Pak Sabilul. Iya, dan hadir juga di balik tirai korban amuk massa yang terjadi di Cikupa, M dan R, yang juga hadir bersama N, ayah kandung dari R. Pemirsa, identitas narasumber sengaja kami samarkan. Saya ingin menyapa dulu narasumber saya yang sudah hadir. Terima kasih banyak Mbak M, terima kasih banyak Mas R, terima kasih banyak Bapak N sudah bersedia untuk hadir dan bercerita kepada Mata Najwa. Banyak sekali pihak yang bersimpati terhadap peristiwa yang menimpa keluarga. Saya ingin tahu kondisi Mbak M sekarang seperti apa, Mbak? Alhamdulillah udah baik kan? Sudah lebih tenang? Iya. Kalau Mas R? Sama, sudah mulai tenang. Sudah mulai tenang ya? Sudah kembali bekerja lagi, Mas? Untuk saat ini belum. Belum. Mbak M, apakah memang ada rencana mau bekerja lagi atau memang memutuskan untuk tenang-tenang dulu di rumah? Buat tenang dulu di rumah, belum memutuskan untuk kerja. Ada aktivitas tertentu di rumah yang dilakukan? Belum ada. Belum ada, jadi hanya berusaha untuk terus menenangkan diri begitu ya? Masih Iya. terus didampingi oleh kepolisian ya Mbak? Masih. Masih. Jadi ada konseling, diajak untuk berbincang, untuk curhat, ngobrol-ngobrol masih terus ya Mbak? Iya. Mas R juga demikian, didampingi juga? Iya, Baik. Sebetulnya kenalnya kapan ini? Mbak M dan Mas R saling berkenalan pertama kali itu kapan? sudah lama. Sudah lebih dari 1 tahun atau Sudah lebih dari 1 tahun. kenal pertamanya di mana? Di Jakarta, Di Jakarta. Teman apa nih? Teman main atau teman kerja atau teman apa? teman kerja. Waktu itu sama-sama satu pekerjaan. Iya, Baik, jadi sudah lebih dari 1 tahun begitu ya. Sekarang sudah menikah ya? iya. Sudah menikah. Memang berencana menikah sejak awal, itu sejak kapan tuh? Jadi kenal terus kemudian pacarannya sudah berapa lama? Sudah 1,5 tahun pacaran. Dan memang ketika pacaran sudah langsung tahu, wah ini jodoh nih, langsung udah mau rencanakan untuk membina hubungan pernikahan begitu? Iya, Oke. Dan keluarga juga sudah kenal sebelumnya? sudah.
Sudah, jadi sudah diajak ketemu keluarga ya, Mbak M sama Mas R udah diajak ketemu keluarga, ketemu ayah, ibu sudah ya? Iya. Sudah tahu juga ada rencana menikah? Iya. Oke. Nah, saya ingin tahu sebelum kejadian itu Mbak M itu sudah berapa lama tinggal di daerah kontrakan di Cikupa itu? Baru 2 minggu. Baru 2 minggu tinggal di sana. Memang tinggalnya sendiri? Ya sendiri. Tidak ada keluarga yang lain ya? Enggak. Mbak M, seluruh keluarga ada di Bengkulu atau ada keluarga yang di Jakarta? Di Bengkulu. Di Bengkulu keluarga. Jadi di Jakarta memang hanya sendiri? Iya. Karena baru 2 minggu tinggal di rumah kontrakan, berarti memang belum kenal siapa-siapa di sana? Iya, belum. Belum sempat sosialisasi dengan tetangga? Belum sempat. Oke. Kalau Mas R memang sering datang ke kontrakan Mbak M, ke kontrakan calon istri ini memang sering datang? Jarang. Jarang? Biasanya kalau datang itu jam berapa? Memang sepulang kerja? Jam 7. Oke, jadi pulang kerja baru bisa mampir ke rumah, ke kontrakan Mbak M begitu ya? Iya. Nah, pada saat peristiwa itu datang, saya sempat membaca, datang karena membawa makanan begitu ya? Iya. Bagaimana itu ceritanya? Hanya mengantarkan makanan saja. Memang Mbak M yang minta untuk dibawakan makanan? Iya. Jadi datang, masih ingat bawa makan apa waktu itu? Nasi sama telur dadar. Mas R dari mana waktu itu bawanya, dari rumah atau beli dulu? Dari rumah, masak sendiri. Memang diantar khusus untuk Mbak M begitu ya? Iya. Oke, nah ketika datang bawa makanan itulah, ketika pada saat makan baru kemudian ada orang yang ketok-ketok pintu begitu ya? Iya. Baik, kalau begitu saya ke Pak Saya rasa Kapolresta. Pak Kapolresta, mungkin apa yang bisa Bapak ceritakan dari peristiwa itu Pak? saya ingin menyampaikan yang pertama adalah situasi kebatinan korban yang sampai saat ini masih kita lakukan trauma healing. Ya. Dilihat dari beberapa jawabannya pun dia tidak bisa mampu untuk menjawab secara vulgar. Dan ini kita rasakan juga pada saat kita melakukan pemeriksaan awal. Apa yang saya lakukan pada saat pertama tanggal 13, langsung saya sampaikan kepada yang bersangkutan kedua korban ini bahwa Anda adalah orang yang berhak diberikan perlindungan dan pelayanan hukum. Betul. Semula dia tidak melaporkan kepada kepolisian karena memang dalam keadaan yang tertekan. Setelah saya temui dan saya nyatakan bahwa benar ini adalah video Anda, benar, langsung kita lakukan akselerasi penegakan hukum dan langsung saya datangi ke TKP. Waktu itu saya sempatkan untuk membuat satu pernyataan dengan beberapa kepala desa, Babin Kamtimas dan Babinsa. Apakah Anda tahu kejadian ini? Dan ternyata memang tidak tahu. Artinya bahwa kejadian ini dibuat oleh kelompok tertentu, kelompok orang-orang yang memang dia melakukan persekusi. Yang kedua adalah mengarak dia, kurang lebih 800 meter itu diarak. Pertama diketok dulu, ya diketok, langsung dibuka karena kondisi pintunya itu tidak semuanya tertutup rapat, langsung dibuka. Kamu mesum. Lah itu dalam keadaan korban ini dalam keadaan baju menggunakan busana semua. Lengkap? Lengkap. Dan yang M ini, yang perempuan ini masih makan. Yang R lagi di kamar mandi. Tiba-tiba sama siapa kamu? Tiba-tiba keluar R. Tiba-tiba keluar R langsung, ini siapa? Ini calon suami saya. Ya udah kamu mesum, kamu mesum. Langsung tanpa basa-basi itu langsung dibawa keluar. Langsung dibawa keluar dan di depan pintu itulah ditelanjangi awal. Di depan pintulah itu ditelanjangi awal oleh T, ketua RT dalam hal ini. Ya, langsung ditelanjangi di situ, langsung ditelanjangi yang kalau tidak salah yang M ini pakai baju hitam, yang R ini menggunakan kaos biru. Baik. Lah, perjalananlah kurang lebih sekitar 400 meter. Ya, 400 meter itu tidak menggunakan busana. R masih memegang baju itu. Ya. Dalam perjalanan akhirnya ada ruko, disitulah akhirnya dibuka sampai betul-betul tidak menggunakan busana pada saat mau dibawa ke rumah RW. Di saat di rumah RW itulah dipukuli lagi yang bersangkutan kedua ini. Artinya bahwa disinilah kekerasan yang dilakukan oleh kelompok orang yang menuduh tanpa ada bukti dan ini sangat berbahaya sekali. Baik, saya ingin tahu nanti
penyelesaian atau proses penegakan hukum atas kasus ini seperti apa, Pak Sabilo? Saya sebelumnya ingin ke ayah R, Pak N. Pak N, Bapak pertama kali tahu kejadian dari siapa, Pak? Ada yang nelpon. Iya, ada telepon, saya nerima telepon istri saya. Itu kapan, Pak? Itu pada saat malam kejadian atau pada esok paginya? Pada malam kejadian. Oke. Pada saat ditelepon diberitahunya apa, Pak? Ya diberitahu, ya cuma nggak diberitahu, cuman saya bisa nggak suruh datang ke sana gitu, ke tempat kejadian. Jadi Bapak langsung menuju kontrakan? Iya, saya tanya ada apa, pokoknya Bapak kalau bisa datang ke sini katanya gitu. Bapak kemudian datang sampai rumah kontrakan, yang Bapak temui apa, Pak? Ya, saya datang ke sana sendiri bawa motor. Di sana tapi anak saya kondisinya udah rapi. Saya tidak tahu anak saya waktu dieksekusi, waktu di apa nggak tahu. Cuman waktu pas datang saya ke sana udah rapi, anak saya udah pakai baju. Oke. Masih ramai waktu itu situasi di rumah kontrakan? Masih ramai. Kemudian langsung Bapak bawa anak-anak untuk kembali ke rumah Bapak gitu ya? Iya. Oke. Sempat bertemu atau bicara dengan ketua RT yang sekarang tersangka, atau waktu itu betul-betul hanya mengambil anak-anak Bapak untuk dibawa ke rumah? Iya, sempat bertemu, cuman saya tidak ngomong apa-apa. Saya langsung pamit minta pulang. Oke. Nah, kemudian keesokan harinya Bapak baru mendatangi lagi tempat kejadian begitu ya, Pak? Iya. Apa yang waktu itu Bapak cari tahu di hari esoknya? Maksud saya mau menanyakan kronologis kejadiannya. Kok bisa seperti itu anak saya diperlakukan gitu. Bapak ketemu siapa waktu itu, Pak? Ketemu sama Pak RT, sama warga di situ semua. Apa penjelasan Pak RT? Ya itu tadi ya, seperti dia katakan anak saya ya berdua gitu di kamar katanya begitu. Ya mungkin anak saya berbuat masum lah kali begitu. Jadi ada tuduhan seperti itu? Iya, betul. Ketika itu Bapak tahu tidak bahwa justru Pak RT lah yang pertama-tama melakukan tindakan persekusi itu, Pak? Tidak tahu, saya belum melihat video waktu itu. Nggak tahu. Tidak ada ungkapan penyesalan atau penjelasan kenapa justru Pak RT yang melakukan itu, tidak ada dijelaskan ke Bapak? Tidak. Dia justru menyalahkan anak saya. Malah justru menyalahkan ya? Iya. Saya sempat dengar Pak RT sempat ingin dalam tanda kutip damai gitu, meminta tidak ada proses hukum terhadap apa yang dilakukannya, itu betul, Pak? Iya. Jadi apa persisnya apa yang dilakukan? Ya intinya karena saya udah datang ke sana, maksudnya masalahnya udah selesai begitu. Jadi apa, diminta tanda tangan surat begitu atau bagaimana? Iya, tapi belum sempat ditulis, cuman baru mau gitu kan. Cuman saya nggak mau. Bapak menolak? Iya. Setelah itu Bapak langsung lapor polisi atau bagaimana? Ya belum, pada waktu itu saya tidak tahu karena saya harus berbuat apa, pikiran saya masih kacau, ngeblank semuanya. Apa yang harus saya lakukan, apa yang harus saya perbuat pada waktu itu saya masih bingung. Kemudian, Pak? Ya kemudian keesokan harinya baru dari Bapak Kapolres semua polis pada ke rumah. Oke, baik. Jadi justru ini bukan laporan dari korban ya, Betul. Iya. Pak Sabilo. Jadi justru Andalah yang kemudian menelusuri kasus ini ketika Anda menemukan video yang beredar di media Betul. sosial. Hari Sabtu atau Minggu pagi. Minggu pagi saya melihat video tersebut. Saya kebetulan dan anggota kami juga aktif di media sosial, saya melihat ada video tersebut. Saya berpikir bahwa ini adalah orang yang iseng, itu video lama dinaikkan kembali dan saya tidak tega untuk melihat dan tidak saya tuntaskan. Begitu lihat begitu saja. Minggu siang saya kok muncul lagi video itu. Minggu malam kami perintahkan anggota untuk mengecek. Semula saya tidak percaya bahwa itu terjadi di wilayah saya. Bahkan saya sempat ditanya oleh seseorang, apakah itu terjadi di wilayah Anda? Saya bilang tidak. Karena mungkin ada tanda-tanda di situ di luar Jawa, saya lihat. Mungkin di luar Jawa.
Tapi setelah pagi saya mendapat informasi dari masyarakat, Pak, saya adalah salah satu keluarga korban yang tidak berani melapor. Karena mungkin handphone saya ada di masjid-masjid atau mungkin setiap sholat Jumat kami melakukan kegiatan silaturahmi. Jadi Jumat langsung ada keliling. yang menghubungi? Ada yang menghubungi. Dan akhirnya saya pastikan saya bagi di grup itu. Kapolsek langsung cek TKP, saya perjalanan dari Tangerang Kota ke Tangerang Kabupaten. Kasat Reskrim langsung datangi korban. Kasat Reskrim pastikan bahwa itu betul korbannya. Saya akan meluncur langsung ke TKP dan memastikan disitulah rumah kontrakan yang digunakan tempat kejadian peristiwa tersebut. Akhirnya saya sampai di TKP, saya langsung ketemu kepala desa, ketemu Babin Kamtipmas, ketemu Babinsa, ketemu Pak Camat. Saya tanya, apakah Anda mengetahui persoalan ini? Tidak. Artinya bahwa kita mengetahui bahwa ini adalah kelompok tertentu atau didesain oleh kelompok orang tertentu. Tidak diselesaikan secara peranata sosial. Oke. Akhirnya saya pastikan bahwa di situ rumah kontrakannya. Terus Kasat Reskrim melaporkan bahwa benar Komandan ini adalah korban dari di video tersebut. Pastikan. Langsung saya perintahkan untuk membuat visum et repertum. Saya pastikan untuk mengantarkan membuat visum et repertum sehingga itulah dasar untuk menindaklanjuti. Karena ini menurut saya adalah kejahatan-kejahatan atau mungkin yang mempunyai extraordinary, langsung saya pimpin sendiri penangkapan kepada tiga orang pertama yaitu G, TA. G ini ketua RW, T ini ketua RT, dan satu lagi adalah orang yang membantu Oke. persekusi tersebut. Karena di tempat kita sering terjadi masalah perbuatan seperti itu sering terjadi. Ya perbuatan mesum lah istilahnya gitu kan.